Pengertian abnormalitas. Abnormalitas adalah suatu kondisi yang menyimpang dari norma atau standar yang berlaku di masyarakat. Kondisi ini dapat bersifat fisik, psikis, maupun sosial. Dalam konteks psikologi, abnormalitas umumnya ditentukan berdasarkan munculnya beberapa karakteristik sekaligus, seperti kejanggalan statistik, pelanggaran norma, distres pribadi, ketidakmampuan atau disfungsi, dan respon yang tidak diharapkan. Konsep dasar abnormalitas. 1. Ketidaksesuaian dengan nama. Abnormalitas didefinisikan sebagai suatu kondisi yang tidak sesuai dengan norma atau standar yang berlaku di masyarakat. Norma atau standar tersebut dapat berupa norma sosial, norma moral, atau norma agama. 2. Kelainan atau gangguan. Abnormalitas juga didefinisikan sebagai suatu kondisi yang mengalami kelainan atau gangguan ini dapat bersifat fisik, psikis, maupun sosial. 3. Ketidakmampuan untuk berfungsi secara optimal. Abnormalitas dapat menyebabkan seseorang tidak dapat berfungsi secara optimal dalam kehidupannya. Hal ini dapat terlihat dari berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, hubungan sosial, dan kesehatan. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan abnormalitas yaitu yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis dapat menyebabkan abnormalitas seperti kelainan genetik, penyakit fisik, dan gangguan otak. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis dapat menyebabkan abnormalitas seperti stres, kecemasan, dan depresi. Yang ketiga yaitu faktor sosial. Faktor sosial dapat menyebabkan abnormalitas seperti kemiskinan, pengabaian, dan kekerasan. Selanjutnya, identifikasi abnormalitas, yaitu yang pertama, penyimpangan dari norma sosial. Perilaku abnormal ditentukan dengan mempertimbangkan konteks sosial di mana perilaku tersebut terjadi. Jika perilaku sesuai dengan norma masyarakat, berarti normal. Sebaliknya, jika bertentangan dengan norma yang berlaku, berarti abnormal. Tetapi baru bisa disebut perilaku abnormal apabila perilaku tersebut melanggar norma sosial atau mengancam atau mengakibatkan kecemasan. Yang kedua, perilaku yang tidak biasa. Abnormal merupakan suatu yang tidak lazim atau secara harfiah yang menyimpang dari norma. Yang ketiga, gejala salah sesuai atau maladjustment. Abnormalitas dipandang sebagai ketidakefektifan individu dalam menghadapi, menanggapi, menangani, atau melaksanakan tuntutan dari lingkungan fisik dan sosial. Yang keempat, mengganggu individu atau distres. Perilaku dianggap abnormal jika hal itu menimbulkan penderitaan atau distres dan gangguan bagi individu yang mengalami. 5. Disabilitas. Disabilitas merupakan kekurangan pada beberapa penting dalam kehidupan. Individu mengalami ketidakmampuan atau kesulitan untuk mencapai tujuan karena abnormalitas yang dideritanya. Misal, disabilitas dalam hubungan perkawinan, disabilitas dalam hubungan sosial, disabilitas dalam pekerjaan, dan sebagainya. 6. Ketidakmatangan. Seseorang dapat dikatakan abnormal bila perilakunya tidak sesuai dengan tingkat usianya. Namun, terkadang kita sering sulit untuk menemukan patokan tentang kematangan itu sendiri. 7. Tidak seharusnya. Perilaku abnormal merupakan suatu bentuk respon yang tidak diharapkan terjadi. Contohnya, seseorang tiba-tiba menjadi cemas, misalnya ditunjukkan dengan berkeringat dan gemetar ketika berada di tengah-tengah suasana yang berbahagia. Respon yang ditunjukkan adalah tidak diharapkan dan tidak seharusnya terjadi. Lalu ada klasifikasi abnormalitas. Klasifikasi tingkah laku abnormal dan gangguan jiwa berubah dari waktu ke waktu. Klasifikasi merupakan pemberian suatu nama atau label atau diagnosa nosiologis atau penentuan penyebab penyakit bagi suatu pola tingkah laku abnormal yang disepakati bersama secara profesional. 1. Berdasarkan sifat. Perilaku abnormal dapat digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama, yang bersifat akut dan sementara, yang disebabkan oleh peristiwa yang penuh dengan stres. 2. Yang bersifat kronis dan selama-lamanya.
3. Yang disebabkan oleh penyakit atau pada sistem syaraf. 4. Yang merupakan akibat dari lingkungan sosial yang tidak menguntungkan atau pengalaman. Kedua, klasifikasi psikologis. Didasarkan secara letak dominasi, gangguan pada fungsi-fungsi psikologis dikemukakan oleh Linnaeus, Arnold, Richard, Henroth, Bucknell dan Tuck, Zeinhen dalam Henderson et al. 1956. Yang pertama, Linnaeus membedakan antara gangguan-gangguan dalam ide imajinasi dan emosi atau pterik. Yang kedua, Arnold membedakan antara gangguan ideal dan nasional atau dalam fungsi persepsi dan imajinasi serta gangguan dalam bidang konseptual atau pemikiran. Ketiga, Richard membedakan antara moral insanity dan intellectual insanity. Keempat, Henroth membedakan antara gangguan dalam pengertian, gangguan dalam kehendak, dan gangguan campuran. Kelima, Bucknell dan Tuck membedakan antara gangguan intelek dan gangguan afektif atau emosi yang selanjutnya dibagi menjadi gangguan afektif moral dan afektif animal. Keenam, Zeinhen membedakan antara gangguan tanpa efek atau kerusakan intelektual dan gangguan dengan efek intelektual baik dari lahir maupun yang diperoleh kemudian. Ketiga, klasifikasi fisiologis. Klasifikasi ini didasarkan atas asumsi bahwa proses-proses mental memiliki dasar faali atau fisiologis. Kesulitan dari klasifikasi ini adalah belum ada jelasnya proses dan lokasi fisiologis dari proses-proses mental normal. Tuck, Maynard, Wernicke mengemukakan sistem klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, Tuck mengadakan pembagian gangguan atas gangguan fungsi sensorik, fungsi motorik, dan ide. Contoh gangguan fungsi sensorik adalah terjadinya halusinasi, contoh gangguan fungsi motorik adalah terjadinya kelumpuhan, dan contoh gangguan fungsi ide adalah demensia. Kedua, Maynard membagi kelainan tingkah laku menurut 3 penyebab faali, yaitu A. Proses anatomis, B. Gangguan gizi, C. Intoksikasi atau keracunan. Gangguan gizi dapat mengakibatkan rangsangan atau gangguan di daerah kortikal, misalnya mania, delusi, di daerah subkortikal, misalnya delusi dan halusinasi, dan di daerah subkortikal vaskular seperti epilepsi. Ketiga, Wernicke membuat asumsi-asumsi psikofisiologis antara lain bahwa tiap isi kesadaran tergantung pada seperangkat elemen saraf tertentu. Seorang yang mengalami gangguan jiwa mungkin mengalami interupsi atau hambatan, atau ia terlalu peka terhadap rangkaian asosiasi psikosensoris, intrapsikis, atau psikomotor. Gangguan ini berturut-turut diberi nama sebagai berikut. Di bidang psikosensorik ada gangguan-gangguan anestesia atau rasa berlebihan dan parestesia atau rasa yang tidak tepat. Yang keempat, klasifikasi mutakhir. Kini telah ada klasifikasi gangguan jiwa yang baru diberi nama Diagnostic and Statistika Manual for Mental Disorder atau DSM-3 dan DSM-4 yang dibuat oleh American Psychiatric Association atau APA. Berbeda dengan DSM-1 dan DSM-2, maka pada DSM-3 dan DSM-4 dasar klasifikasi gangguan jiwa diperluas. Semula DSM hanya memperhatikan satu dimensi, yaitu dimensi simptom klinis yang dinyatakan dalam aksis 1. Kini DSM yang telah memasuki versi 4 revised memperhatikan 5 dimensi. Yang berikutnya, terapi abnormalitas. Terapi abnormalitas adalah perawatan yang diberikan kepada orang-orang dengan gangguan mental. Tujuan terapi ini adalah untuk membantu orang-orang mengatasi gejala mereka dan berfungsi secara lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari. Terapi abnormalitas dapat dibagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama,
Psikoterapi. Psikoterapi adalah perawatan yang berfokus pada perubahan pikiran, perasaan, dan perilaku. Psikoterapi dapat dilakukan secara individual, kelompok, atau keluarga. Beberapa jenis psikoterapi yang umum digunakan untuk gangguan mental meliputi terapi perilaku kognitif atau CBT, membantu orang-orang mengidentifikasi dan mengubah pikiran dan perilaku negatif yang berkontribusi terhadap gejala mereka. Terapi psikodinamik, membantu orang-orang memahami dan mengatasi konflik bawah sadar yang berkontribusi terhadap gejala mereka. Terapi keluarga membantu anggota keluarga bekerja sama untuk mengatasi masalah yang memengaruhi keluarga secara keseluruhan. Medikasi adalah obat-obatan yang digunakan untuk mengobati gejala gangguan mental. Obat-obatan dapat digunakan sendiri atau bersama dengan psikoterapi. Beberapa jenis obat yang digunakan untuk gangguan mental meliputi: yang pertama, antidepresan. Antidepresan ini digunakan untuk mengobati depresi, kecemasan, dan gangguan mood lainnya. Yang kedua ada antipsikotik, digunakan untuk mengobati skizofrenia, gangguan bipolar, dan gangguan mental lainnya. Yang ketiga, stabilizer suasana hati, digunakan untuk mengobati gangguan bipolar dan gangguan suasana hati lainnya. Dan yang terakhir ada obat-obatan anti kecemasan, digunakan untuk mengobati gangguan kecemasan seperti fobia, serangan panik, dan gangguan obsesif kompulsif. Selanjutnya, terapi abnormalitas dapat sangat efektif dalam membantu orang-orang dengan gangguan mental. Namun, penting untuk diingat bahwa terapi tidak boleh digunakan sebagai pengganti perawatan medis. Jika Anda atau orang yang Anda kenal mengalami gangguan mental, penting untuk mencari bantuan dari profesional kesehatan mental yang berkualifikasi. Kesimpulan, materi tentang abnormalitas dapat disimpulkan sebagai kajian mengenai segala bentuk gangguan mental dan kelainan jiwa, baik yang mencangkup isi maupun proses, serta faktor penyebab, manifestasi, dan akibat dari gangguan tersebut. Abnormalitas dilihat dari berbagai sudut pandang, biologi, psikologis, sosial-kultural, dan kematangan pribadi. Dianggap perilaku abnormal jika menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi individu, tidak lazim, tidak sesuai dengan norma, menyebabkan stres pribadi dan disfungsi perilaku.